Shalom, selamat malam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi di Fellowship Pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Bersama kami di malam hari ini, Komisi Bidang Publikasi dan Pendanaan, dan juga nantinya ada rekan pemuda yang akan bergabung bersama kami di malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan doa dan mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan memulaikan fellowship kami di malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati, agar semuanya itu berjalan dengan baik dan nantinya apa yang akan kami sharingkan sebentar itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan sharing dengan salah satu rekan pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri Kolongan Tetempangan, Saudari Beauty Enoch. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Beauty ketika tahu jadi salah satu tim penanganan COVID-19? Halo, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Beauty Enoch. Saya seorang perawat ICU yang Tuhan boleh tempatkan bekerja di Rumah Sakit Siloam Hospital Spal 2. Saat ini saya berjemaat di Jemaat Gemim Kanan Asabri, dan semoga sharing yang akan saya bagikan bisa membawa berkat bagi kalian para pendengar, serta bisa menguatkan iman dan memberikan harapan yang baru bagi setiap teman-teman yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Tuhan Yesus berkati. Untuk tema kita hari ini, melayani untuk mengasihi. Dan base firman-Nya terambil dalam Ibrani 6 ayat 10. Bunyinya demikian. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, ini lebih ke pekerjaan pelayanan. Terus kalau misalkan ditanya perasaan pertama kali dengar saya harus pelayanan sebagai tim COVID di rumah sakit sini, di tempat saya bekerja, hal paling pertama itu saya merasa takut dan galau karena kondisi saya waktu itu selama 3 bulan awal tahun 2020 saya berobat dan berjuang dengan batuk yang hampir 3 bulan dan didiagnosa sebagai bronkitis. Bronkitis itu penyakit radang di daerah bronchus, pokoknya di daerah pernapasan. Nah, jadi gejalanya kalau misalkan saya kecapean atau masuk angin, pasti saya batuk-batuk. Dan batuk-batuk itu sampai bikin nyeri dada. Terus lama proses sembuhnya. Jadi saya harus kontrol dokter, minum obat, terus foto ronsen. Nah, pas tahu saya harus masuk tim COVID, otomatis saya takut dong. Karena COVID itu kan ya kita tahu bersama dia masalah yang ada di pernapasan gitu. Pertanyaan berikutnya, ketika hari pertama terjun langsung menjadi tim penanganan COVID-19, apa yang menjadi kesan pertama saat itu? Nah, untuk next question,
kesan pertama waktu saya melayani pasien COVID. Di hari pertama saya bekerja. Nah, sedikit flashback ya teman-teman. Kan waktu saya dibilang harus jadi tim COVID, saya kan bergumul karena kondisi fisik saya lapor ke orang tua, dan orang tua khususnya waktu itu ayah saya melarang keras saya untuk ya masuk tim COVID. Dan di satu sisi sebelum saya melapor ke ayah saya, ya harus pintar-pintar dong. Di sisi yang lain saya kan seorang perawat, panggilan saya untuk melayani kan. Saya sudah memilih proses ini dan saya sudah disumpah untuk melayani setiap pasien, setiap orang dengan segala kondisi, apapun itu. Jadi dalam rangka mempersiapkan untuk izin ke orang tua, saya foto toraks dulu. Jadi minta bantuan sama teman radiologi. Cuman buat foto lihat doang perkembangan paru saya selama 3 bulan dan selama pengobatan. Terus akhirnya tanyalah ke dokter. Dokter akhirnya bilang udah sembuh sakit. Aduh, waktu itu gak bakalan lupa, itu tanggal 29 Mei. Ya, 29 Mei. Hari bahagia buat saya karena ya diagnosa yang diberikan akhirnya saya bisa sembuh. Dan saya begitu bersyukur hari itu. Pokoknya ya Tuhan Yesus baik lah. Karena pergumulan saya selama 3 bulan akhirnya bisa selesai, dan ya karena mau gak mau saya harus maju. Tuhan sudah izinkan saya sembuh dari sakit saya, dan saya dipanggil untuk melayani pasien dengan COVID. Nah, teman-teman sendiri tahu kan, orang yang menderita COVID pada waktu itu, awal-awal COVID muncul, mereka di stigma gimana. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk mengambil andil dalam pelayanan itu. Terus ayah saya waktu mendengar, dia memang gak kasih. Jadi sebelum saya terjun, tapi saya sudah fix nih, sudah bilang ke head of department nursing saya, iya saya maju berperang, maju pelayanan, maju masuk tim. Tinggal minta restu dari orang tua. Nah, selama 2 hari setelah ditolak dari ayah saya bergumul, berdoa. Sampai ada satu lagu yang menguatkan saya waktu itu. Karena di satu sisi saya takut, tapi di sisi yang lain saya ingin melayani. Saya takut membantah kedua orang tua saya. Keluarga besar saya pun gak mendukung saya harus pelayanan dalam tim ini. Karena masih banyak perawat. Tapi gak bisa, saya harus dari saya pribadi ya. Dan ini lagu yang Tuhan taruhkan waktu itu, dan akhirnya malam itu saya tanya lagi ke ayah saya, dan Tuhan boleh izinkan. Dia mengatakan, terserah, itu keputusan saya. At the end, it's back to me, okay? Dan it's amazing guys. Itu lagunya kayak gini, seperti bapak sayang anaknya. Kata-katanya itu bagus. Dan malam itu saya nyanyinya kayak gimana ya, sekalian satu kali dengan penyembahan, dan ayah saya dengar. Karena ya saya pengen aja gitu loh, kalau Bapa yang di sorga, itu waktu itu momennya Bapa yang di sorga itu begitu mengasihi saya, apalagi ayah saya. Ya, ayah saya sebagai manusia dia mengasihi, maksudnya ayah saya sebagai manusia dia mengasihi saya, apalagi Bapa yang ada di sorga gitu loh. Dia tahu yang terbaik, dia tahu kondisi fisik saya, dan dia yang memilih saya, dia akan memperlengkapi, dan dia yang akan melindungi serta memelihara saya dalam kondisi pandemi ini. Ketika saya melakukan pelayanan atau dimanapun saya berada, saya yakin. Nah, kalau teman-teman boleh search lagunya, seperti Bapa sayang anaknya, ya ampun, amazing banget. Firman ini
kenapa lagu itu begitu memberkati pada waktu itu. Dan hari pertama jadi tanggal 29 kan, 29, 30, 31, tanggal 3 bulan Juni baru saya dianterin. Nah, yang anterin itu ayah saya ke rumah sakit. Bayangin loh, dia izinin akhirnya. Bayangin, tanggal 3 saya masuk ke zona merah. Hari itu sih takut, ya pasti takut, karena pas pakai APD itu sekitaran 30 menit. Jam 5 saya masuk, terus melakukan pelayanan di dalam, bikin tindakan keperawatan. 1 jam pertama setelah penggunaan APD saya itu pastilah, setiap orang yang pernah pakai APD level 3 pasti sesak napas, apalagi baru pertama kali pakai. Kedua, 2 jam setelahnya saya pusing, teman-teman. Setelah pusing, apalagi yang dirasakan ya, pusing, sakit kepala sampai nyut-nyutan. Terus kalau mau jalan itu harus pelan-pelan, pakai APD, bekerja di dalam, nggak boleh terburu-buru, karena harus atur napasnya, langkahnya harus diatur. Jangan sampai kita hipoksia terus pingsan, kan nggak lucu guys. Terus oh iya, waktu itu juga sempat mual karena APD yang dipakai kan kalau udah kelamaan bikin selain engap, baunya kan nggak enak ya. Jadi begitulah kondisi waktu itu. Dan yang luar biasanya lagi, waktu hari pertama itu saya masuknya jam 5 sore sama teman-teman tim, dan kami bertiga perempuan, 1 udah menikah. Kami selesai keluar dari zona merah itu jam 11 malam. Dan setelah selesai keluar, kita harus nulis lagi di status pasien semua tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan ke pasien, dan baru kita bisa ke kamar masing-masing. Jadi di rumah sakit itu ada kamarnya sendiri untuk setiap perawat, begitu. Itu di zona hijau. Oh iya nih, yang mau dikasih tahu juga, jadi kalau selesai keluar dari zona merah, kita tuh mandinya 2 kali. Gak diwajibkan sih harus mandi 2 kali, yang penting mandi bersih aja setelah keluar dari zona merah. Tapi di sini kami sepakat untuk mandi 2 kali, karena keluar dari zona merah kita lepas APD kan harus pelan-pelan, lepas masker, di anti-exit, kita keluar mandi. Setelah mandi kita nulis. Nah itu udah, bayangin deh teman-teman, itu udah setengah 12 malam kita baru selesai mandi pertama. Terus kita nulis sampai jam 12 selesai, baru kita masuk ke kamar, mandi yang kedua di kamar. Dan selesainya setengah 1. Itu saya sudah lapar. Jadi kami tuh setiap selesai dinas pasti lapar, karena kan ya energi yang terkuras pakai asmat itu besar. Jadi selesai pelayanan, kami selesai dinas, kami makan. Jadi ya seperti itulah kesan pertama saya, memang luar biasa saat pelayanan. Tapi di sisi yang lain ada sukacita juga, karena pasien-pasien waktu itu begitu mengapresiasi kami mau melayani mereka di zona merah. Pertanyaan yang terakhir, mungkin dari Beauty boleh sharingkan ke kita semua bagaimana lika-liku dalam melayani pasien COVID-19. Baik teman-teman, jadi kalau mau ditanya lika-liku pelayanan jadi tim COVID, lika-likunya banyak ya. Tapi bersyukur Tuhan boleh, ya itulah, sama kayak
saya bilang yang pertama tadi, kalau Tuhan pilih, Dia pasti akan memperlengkapi, Dia pasti akan memelihara, Dia pasti akan menguatkan. Dan itu luar biasanya Tuhan kita, teman-teman. Dia mengizinkan, Dia mengasihi kita, dan bagaimana kita mengasihi Dia. Ya lewat pelayanan yang Tuhan izinkan kita lakukan begitu. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun pekerjaan kita, apapun profesi kita bisa melayani Tuhan. Bisa melayani Tuhan lewat pekerjaan kita yang Tuhan izinkan kita lakukan. Bahkan kita bisa melayani Tuhan lewat sikap kita terhadap keluarga kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, lika-liku yang ada waktu pelayanan di sini merawat pasien COVID, yang berat itu menurut saya waktu berada di zona merah, karena kami harus melayani pasien dan menggunakan APD. Kondisinya memang berat karena ya sama seperti tadi yang saya udah bilang, itu bisa sesak dan lain sebagainya. Yang paling parah itu teman saya, kami tuh kerja kan kalau misalnya dinas pagi itu kan dari jam 7 sampai setengah 3 kan, terus dinas sore setengah 2 sampai jam setengah 9, dan dinas malam itu dari jam setengah 9 malam sampai jam 7 pagi. Tapi kami selalu kerja overtime. Kenapa overtime? Karena ya kami start dari zona hijau dong. Sebelum masuk kami harus mempersiapkan apa-apa saja yang harus kami bawa ke dalam, operan yang ada di dalam sama yang ada di luar, by telepon. Terus setelah telepon kami persiapan, terus tulis apa yang diperlukan, tulis status semua, balance cairan, terus masuk ke dalam pakai APD. Nah dari dalam itu biasa kalau kita tuh masuk pada jam-jam ini, waktu belum ada pasien ICU ya, pada bulan Juni lalu kita masuk tuh jam-jam yang saat mau dikasih makan pasien, bagi makanan sama obat. Jadi karena pasien-pasiennya belum ada yang berat-berat banget, belum ada yang pakai bantuan napas, pakai alat, belum ada pasien ICU waktu itu, masih gejalanya ringan sampai sedang. Nah kami masuk itu lamanya ya, kalau di tim saya itu biasa kami 4 sampai 5 jam, pernah sampai 6 jam waktu bulan Juni kemarin. Dan yang berat itu kami harus menahan semua kondisi tubuh kami waktu kami ada di zona merah, entah itu pusing, mual, lapar, aus. Dan yang paling parah itu pernah teman saya sampai muntah, dan muntahnya ditelan kembali, teman-teman. Itu parah karena dia harus menunggu. Kenapa? Harusnya bisa sih kita langsung keluar aja terus masuk lagi, tapi itu repot loh, repot karena harus mandi dulu. Selesai mandi kan lepas APD dulu pelan-pelan, selesai lepas APD mandi di anti-exit, terus kembali lagi masuk pakai APD lagi. Itu agak susah. Itu kenapa sih bisa, pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa sih bisa sampai muntah. Nah selain pusing pakai APD, kan kacamata kita itu kalau udah terlalu lama dan kita nggak, kan tubuh kita mengeluarkan uap air ya karena ada pori-pori kan, jadi bisa keblur. Nah kalau blur itu bikin pusing, tambah lagi bau-bauan APD ya, bisa lah kita sampai muntah, apalagi kita bisa sampai mah. Banyak teman-teman yang sakit mah karena harus menahan lapar di dalam.
Tapi meskipun banyak yang sakit mah, ada juga yang sampai panas karena kecapean, kami tetap disupport sama pihak rumah sakit, sama ya manajemen kami, lewat makanan, obat-obatan. Ada juga beberapa ya snacking yang beberapa karyawan suka kasih, bahkan orang-orang luar, orang-orang yang gak tahu dari mana, tapi mereka tiap hari itu ada sumbangan yang Tuhan boleh berikan ke kami lewat mereka ya. Tapi sering-seringnya itu sih sumbangan makanan. Jadi ya kami di sini berkecukupan, bahkan berkelimpahan, puji Tuhan ya. Nah, terus pernah nih saya mau sharing satu hal yang menurut saya gimana ya, ternyata ini loh maksud Tuhan izinkan saya ada di tempat ini, begitu. Pernah ada momen dimana waktu saya itu udah capek banget swear teman-teman, karena kita bekerja 6 hari dan durasi waktu ketika ada di zona merah itu bisa 4-6 jam pakai APD. Kami harus melayani pasien dan kemudian keluar ke sini. Kami pun gak bisa ketemu sama keluarga, palingan cuman video callan. Pemandangan yang dilihat itu ya pemandangan langit-langit. Mungkin kalau teman-teman follow akun Instagram saya atau kita bertemenan di WA, kalian bisa lihat saya sering posting langit-langit atau gedung-gedung, pohon-pohon kayak gitu aja sih. Karena dari sini pemandangannya yang bisa dilihat ya cuman itu aja. Untung kamar saya deket jendela, jadi ya masih bisa melihat matahari lah. Nah, ini pernah ada kejadian waktu itu saya pusing banget. Hari ketiga setelah pelayanan itu saya pusing banget sampai nggak bisa berdiri teman-teman. Saya pikir saya bakalan pingsan di situ, tapi saya harus kuat. Ya harus kuat, karena kalau saya pingsan kan nggak lucu teman-teman ya. Saya mau pelayanan terus saya yang menjadi korban gitu loh, menjadi pasien. Dan teman-teman saya pasti kerepotan, teman-teman tim saya pasti kerepotan karena saya ini menjadi beban tim saja. Tapi memang kondisi waktu itu saya lemas, padahal udah makan loh. Tapi mungkin karena pemakaian APD saya itu terlalu ketat maskernya, sampai oksigen itu tidak bersirkulasi dengan baik, udah nggak baik, jadi lebih buruk lagi sirkulasi udaranya. Dan ya ampun, saya hipoksia waktu itu sampai nggak bisa berdiri. Jadi duduk tenang, atur napas, tahan. Itu udah pusing, kondisinya waktu itu pusing, sakit kepala, mual. Untung nggak sampai muntah, badannya itu lemas. Tapi saya harus kuat karena jam kita itu masih lama di dalam. Kita harus menyelesaikan banyak, harus bagi makanan, kita harus kasih obat, kita harus ambil darah, kita harus antar pasien pulang, terima pasien baru, atur tempat tidurnya. Banyak yang harus kita bikin di dalam, di zona merah, pakai APD teman-teman. Jadi hari itu luar biasa. Tambah lagi waktu itu lantai 5 dibuka. Jadi kan di rumah sakit saya itu ada lantai 3 sama lantai 5. Nah, lantai 5 dibuka dan pasien-pasien itu harus dipindahkan ke lantai 5. Karena di lantai 3 akan ada ya renovasi sedikit lah. Nah, pas proses pindah itu kan berat teman-teman. Kita tuh pakai hazmat, coba bayangin. Kita pakai hazmat dan harus dorong pasien di tempat tidur sama barang-barangnya diangkat-angkat. Capek banget. Dan ya informasi juga buat teman-teman, kalau misalnya di rumah sakit saya tuh
pasien yang udah positif, misalkan sekamar ini berdua, pasien yang udah positif dan satu negatif, kita harus pindahin dong, pisahin yang positif sama negatif. Jadi yang positif dikumpulin, misalnya positif swab sekali dikumpulin sama-sama, negatif swab sekali dikumpulin sama-sama, kayak begitu. Jadi ya bisa dibilang nggak ada tempat yang permanen bagi pasien-pasien yang ada di kelas 2 sama kelas 3, karena kan itu kamarnya sharing. Kecuali kelas 1 kamarnya sendiri, kelas 1 sama VIP sama super VIP kamarnya sendiri, jadi dia nggak pindah-pindah. Tapi untuk pasien-pasien yang ada di kelas 2, kelas 3 itu harus dimobilisasi dan itu yang berat. Nah waktu itu setelah saya pusing, saya harus menunggu 3 sampai 4 jam baru saya bisa keluar. Tapi puji Tuhan banget teman-teman. saya udah bilang ke teman tim saya, tapi kayaknya mereka juga butuh tenaga saya dan mereka nggak ngizinin saya keluar duluan. Maksud saya tuh karena selesai dari zona merah, di zona hijau kita masih ada pekerjaan lagi kan. Jadi selesai keluar dari zona merah, kita ke zona hijau, nyelesain tugas yang ada di zona hijau. Tapi mereka nggak izinin karena mereka mungkin butuh tenaga saya waktu itu. Jadi saya harus kuat. Saya bilang ke diri saya, Beauty kamu harus kuat, dan sambil berdoa, ya Tuhan tolong saya karena ini begitu berat. Saya udah pusing, udah mau pingsan rasanya, tapi saya harus bantu mereka biar pekerjaannya cepat selesai. Kalau kerjanya cepat selesai, kita cepat keluar gitu. Kalau lama selesai ya lebih lama kita keluar, nggak selesai lebih lama lah kita di dalam gitu. Dan nggak tahu kenapa waktu itu ya setelah beristirahat beberapa menit, sekitar 30 menit saya cuma duduk saja, atur napas. Akhirnya saya bisa dapat kekuatan yang baru dan ya pelayanan, maksudnya bikin tindakan lagi. Dan yang anehnya, waktu itu saya sampai, ya Tuhan ini begitu berat, pengen nangis rasanya. Dan teman-teman saya tuh karena mereka kan geraknya cepat ya, saya geraknya agak lambat gitu. Selesai bikin semua mereka keluar duluan dan saya ada di bagian exit, di bagian pelepasan APD. Dan hari itu memang luar biasa. Saya rasa penyataan Tuhan waktu itu luar biasa banget. Teman-teman saya merasa gitu loh, teman-teman saya udah selesai nih, udah duluan, padahal saya nungguin mereka nih. Agak melo-melo dikit lah ya teman-teman saya sharingnya. Saya akhirnya keluarnya terakhir, padahal teman-teman saya yang ada di zona hijau udah bilang kamu keluar aja duluan. Teman satu tim saya malah ninggalin saya, buset. Ya tapi itu yang terjadi ya. Dan di anti exit waktu itu saya ya sempat nangis lah teman-teman. Nangis karena Tuhan itu baik ya. Tuhan Yesus itu baik. Saya mau bilang Tuhan Yesus itu baik karena saya diberikan kekuatan. Dan saat itu saya merasa saya ditinggalkan. Saya ditinggalkan teman-teman. Kayak gak kompak gitu tim saya. Kayak mereka gak ngerasain apa yang saya rasain. Dan gak mau ngerti dengan kondisi saya, karena kita sama-sama susah gitu loh. Jadi masing-masing orang save diri masing-masing, meskipun kita satu tim gitu. Tapi akhirnya hari demi hari berlalu dan ya masalah itu sudah selesai. Saya bisa tetap terus melayani dengan mereka, dan Tuhan menunjukkan kok pembelaannya teman-teman. Dia bela lewat kesehatan, dia bela lewat berkat, dia bela lewat kekuatan, apalagi kekuatan mental. Saya percaya ketika saya ditempatkan di tempat ini dan saya bisa melihat kondisi pasien
yang mengidap COVID, saya bisa lihat siklus mereka dan merasakan sedihnya mereka. Sedihnya kenapa? Karena mereka diisolasi sendiri, memang sendiri teman-teman. Mereka nggak ada keluarga. Satu-satunya orang yang mereka bisa sosialisasi ya antar sesama pasien itu pun pakai jarak. Dan ya kami perawat. Kadang ada pasien-pasien yang gejalanya berat. Mereka ada di fase-fase awal masuk. Mereka ada di fase-fase denial dengan kondisi sakit yang mereka alami. Dan kami sebagai perawat, karena kami melayani secara holistik, secara keseluruhan, baik itu bio, psiko, spiritual, sosial, kami juga sering sharing dengan mereka. Ada yang menurut kami harapan hidupnya kecil. Ini calon-calon mau pakai alat bantu napas nih, sampai udah masuk HCU kan, high care unit kan. Tapi ya puji Tuhan nggak sampai ke sana. Padahal udah tua loh teman-teman, udah tua dan ada penyakit bawaan, penyakit komorbid. Waktu itu kalau nggak salah dia riwayat penyakit jantung dan udah pernah operasi jantung. Tapi dia survivor yang luar biasa. Dia bisa sembuh. Dia sharing dan ternyata mereka itu awal-awal kalau mau dilihat pasien-pasien itu awal-awal sakit. Selain gak bisa menerima kondisi mereka, apapun mereka ingin lakukan. Tapi kondisi mereka itu enggak. Ini yang khusus memiliki gejala sedang ya. Mereka ingin lakukan banyak, mau upayakan diri mereka kayak, mau pretend diri mereka kayak nggak sakit gitu loh. Jadi mereka bikin ini bikin itu, padahal abis bikin ini mereka langsung kewalahan, langsung sesak, badan mereka langsung lemas, nggak kuat mereka. Dan kadang kami juga sering, ya bukan berantem sih, mau dibilang berantem apa ya kata yang lebih tepat, kayak tegas gitu ke mereka. Ini demi keselamatan mereka. Jadi kalau mereka mau ini itu, terus kondisinya itu lagi payah gitu loh, itu bisa bahaya sama mereka. Jadi kami harus tegas, memang harus kasih mereka istirahat, sampai nggak boleh main medsos. Pasien-pasien isolasi itu kalau yang gejala sedang itu nggak dikasih main medsos, meskipun ada handphone mereka, tapi ya kami selalu batasi dan ya jaga-jaga gitu loh, karena kalau mereka stres penyakitnya semakin parah begitu. Ada juga sih teman-teman, nah ini yang saya alamin belum beberapa waktu yang lalu, bulan ini ya, yang Tuhan taruhkan juga di hati saya. Ya otomatis kita perawat sekarang kan udah ada pasien ICU nih ya, kita perawat melihat ya kondisi terburuk seseorang sampai kondisi dimana dia bisa sembuh. Nah kami tuh seneng banget kalau misalnya kami bisa merawat pasien dan dia sembuh, apalagi bisa pulang, ya ampun, bisa ketemu sama keluarga, kadang sampai terharu teman-teman. Tapi ada juga kondisi-kondisi di mana mereka kritis dan harus pergi kembali ke rumah Tuhan. Kami menemani di sisi mereka, melihat sakaratul maut, dan itu kondisi-kondisi yang ya sedih, karena mereka nggak bisa lihat keluarganya juga nggak bisa lihat mereka, ya seperti itu. Dan ketika mereka mati, mereka meninggal, ya langsung di wrapping, mereka nggak lihat wajahnya, palingan lewat foto doang gitu. Nah kemarin itu sempat ada
Jadi kemarin itu juga sempat ada kondisi kalau kami kan perawat ICU, standby-nya kalau untuk pasien-pasien yang menggunakan alat ventilator, alat bantu napas, itu yang udah parah banget, dia nggak bisa napas sendiri, jadi harus lewat mesin, dan pasiennya itu pasti pakai obat-obatan yang banyak. Kami harus standby di dalam itu 8 jam untuk dinas pagi sama sore. Dinas malamnya kita standby, saya pernah sampai 12 jam 11 jam lebih, hampir 12 jam pakai APD di dalam sendirian rawat pasien dengan ventilator, karena perbandingan untuk pasien sama perawat ICU yang menggunakan ventilator 1:1. Dan puji Tuhan, Tuhan masih berikan kekuatan. Tapi ada juga kadang-kadang saya merasa lelah dan gak sanggup, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan, teman-teman. Ya, Tuhan kita luar biasa ya, dia memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, kalau dia tidak pernah meninggalkan, dan dia memelihara. Puji Tuhan, sampai saat ini saya gak pernah sakit. Dan ya, di saat-saat saya down, saya merasa tidak bersemangat, ya dia sumber penghiburan yang sejati. Kemarin saja saya dapat firman yang baru yang ingin saya sharingkan bagi teman-teman. Jadi waktu itu kemarin saya sempat merefleksikan diri, kenapa Tuhan, kenapa kondisinya seperti ini, sampai kapan saya harus melayani pasien menggunakan hazmat, karena itu penderitaannya luar biasa. Iya, tapi Tuhan bilang gini, ketika saya melihat tangan saya, Tuhan, waktu itu saya flashback, saya masih kuliah, saya sempat rawat pasien, dan selesai rawat saya bilang dalam hati, kalau Tuhan mengizinkan saya, kalau ini memang panggilan saya, maka berkati tangan saya untuk memberkati orang lain lewat profesi yang Tuhan izinkan saya ambil saat ini. Dan hari kemarin itu saya diingatkan kembali mengenai hal itu. Pas saya baca-baca firman itu dalam Yohanes 9 ayat 1-40, di mana perikopnya judulnya orang yang buta sejak lahirnya. Jadi ceritanya Tuhan Yesus bertemu sama orang buta yang sejak lahir. Dia meludah ke tanah, kemudian dia kayak aduk-aduk tanahnya itu, dan tanahnya diambil, digosok di mata, dan Tuhan bilang ke si orang buta, dia bilang, pergilah ke kolam Siloam, ke kolam Siloam dan basuh dirimu. Nah, setelah si orang buta itu ke kolam Siloam dan membasuh diri, akhirnya matanya melek dan sembuh. Nah, yang luar biasa di situ Siloam loh. Ini rumah sakit yang tempat saya bekerja gitu loh ya. Dan saya lihat di situ Siloam artinya diutus. Langsung hati saya itu kemarin kayak tersentak gitu. Ada pukulan baru yang Tuhan berikan. Ini loh, kamu diutus ke rumah sakit ini. Dalam profesimu, dalam pelayananmu, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu mengasihi Tuhan begitu, tapi kamu tidak melakukan apa yang dikehendakinya? Itu sih yang ada dalam hati saya waktu itu. Yang diutus, Siloam, arti Siloam yang diutus. Jadi saya percaya
kalau saya ada saat ini melayani pasien-pasien COVID dalam kondisi kritis dan bisa menemani mereka sampai melepaskan alat ventilator dan memberikan penguatan, karena itu bukan kehendak saya saja, tapi ya Tuhan yang mengutus saya ke sini. Dan ya saya percaya Tuhan memberkati orang lain lewat profesi saya, dan saya harus melakukan hal itu. Ketika saya memandang salib Tuhan, pernah satu momen saya di dalam pakai APD karena ini udah gak tahu mau ngapain lagi di dalam, kerjaan udah selesai tapi harus menunggu obat. Saya putar lagu, dan lagu itu berkata, ada satu kalimat yang bilang memandang salib. Waktu itu saya kalut pikirannya. Lagi kayak ya saya menggerutu juga teman-teman. Saya manusia biasa. Karena kalau misalnya udah kecapean pasti adalah keluh kesah yang keluar tanpa diucapkan tapi dari hati dan pikiran. Dan hari itu kata memandang salib langsung membuat hati saya tersentak, mengingat wow, amazingnya kalau misalnya ketika waktu itu saya pasti kata memandang salib itu kayak langsung tervisualisasi gitu di pikiran. Ya, Tuhan Yesus mati kayu salib, dan karena dia begitu mengasihi saya. Dan apa yang dapat saya balas? Hidup saya diberikan, maksudnya ya untuk kemuliaan Dia. Ketika Dia minta seperti ini, saya nggak sanggup gitu loh. Saya manusia biasa, saya nggak sanggup menolak permintaannya, meskipun itu sulit. Sebagai manusia itu sulit, tapi karena Roh Tuhan yang menguatkan, maka itu dimampukan untuk dilakukan. Saya dimampukan untuk melakukannya. Sekali lagi, saya mau declare kalau saat ini saya mampu ada sampai saat ini melayani dan terus bisa melayani. Ya karena Tuhan Yesus saya yang luar biasa, dan Tuhan Yesus teman-teman yang luar biasa. Jadi dalam kondisi apapun teman-teman saat ini, cari Dia teman-teman, cari Dia dan utarakan. Allah mengasihi kita yang otentik. Jangan hanya jangan kita pretend di hadapan Allah. Bahkan ketika kita lemah sekalipun, bahkan ketika kita menggerutu sekalipun, Dia tetap mengasihi kita teman-teman. Tidak ada seinci pun rasa kasihnya hilang dari kita. Jadi datanglah pada hari hadiratnya ketika teman-teman mulai melenceng dari jalurnya, mulai kalut, mulai ya karena permasalahan hidup, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah keuangan, masalah pacaran, masalah hubungan, masalah pasangan hidup yang belum dapat ya Dia tahu kebutuhan kita, dan ya Tuhan Yesus kita terlalu luar biasa teman-teman. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Dialah yang akan menyempurnakan. Ya, semoga sharing saya hari ini bisa memberkati teman-teman semua, dan ya teman-teman pun bisa memberkati orang lain. Terima kasih. God bless you all. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Beauty yang boleh meluangkan waktu di malam hari ini untuk sharing bersama kita semua, di mana sudah kita dengarkan tadi bahwa Beauty ini adalah salah satu tim
COVID atau perawat yang merawat pasien COVID-19. Terima kasih untuk Beauty yang sudah sharing bersama kita, boleh memberikan motivasi untuk kita, dimana kita jangan takut setiap hal yang Tuhan sudah percayakan, seperti Beauty yang boleh terjun di tim COVID. Kita yakinkan bersama bahwa Tuhan selalu turut bekerja di setiap hal yang boleh Dia percayakan. Terima kasih untuk Beauty. Kiranya Beauty selalu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, dan Tuhan selalu sertai apapun yang Beauty kerjakan dalam kehidupan Beauty. Dan saat ini kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan, membaca, serta merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memberikan kami pedoman lewat apa yang boleh kami renungkan, lewat hamba-Mu, Beauty Enoch, di mana dia boleh sharing bersama kami ketika dipercayakan menjadi tim COVID atau perawat pasien COVID-19. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati dia dimanapun dia pergi dan berada. Dan biarlah Engkau boleh terus berkuasa dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi Kristen. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau berdoa pada saat ini untuk wabah penyakit yang mengelilingi kami. Bapa, biarlah Engkau berkuasa akan kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih untuk selalu baik dan setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini doa kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih, haleluya, amin. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti fellowship online pada malam hari ini, dari awal hingga boleh sampai dengan selesai. Semoga fellowship online kami pada malam hari ini boleh memberkati teman-teman. Sampai bertemu di fellowship online berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.